Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas B 2019. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait dengan konsep dasar penyakit dan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan sistem pencernaan. Yang pertama kami akan menjelaskan materi terkait dengan diverticular disease. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Widodo Hardianto dengan NIM 16259, yang kedua yaitu ada Aurora Anastasia Latifa dengan NIM 19015, yang ketiga ada Ayu Ramawati dengan NIM 19027, yang selanjutnya ada saya sendiri yaitu Kana Pustolan dari dengan NIM 19157, dan yang terakhir yaitu ada Mulinda Isdayana dengan NIM 19166. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk memulai menjelaskan materi. Next. Baik, yang pertama pendahuluan. Penyakit diverticular disease banyak dijumpai di negara maju. Di era industri di mana perubahan pola hidup dan pola makan tinggi serat ke rendah serat pangan menyebabkan prevalensi penyakit divertikular terus meningkat. Prevalensi diverticular disease berjumlah 75% dari jumlah populasi di Amerika Serikat yang berusia di atas 80 tahun. Prevalensi tersebut meningkat secara drastis seiring dengan menurunnya asupan makanan serat tinggi. Diperkirakan 90-95% penderita dengan divertikulosis melibatkan kolon sigmoid dan 65% penderita mempunyai penyakit yang hanya terbatas pada kolon sigmoid. Sebaliknya, hanya 2-10% penderita penyakit yang terbatas pada pola ascendant atau transversum. Next. Yang selanjutnya, epidemiologi. Penyakit divertikular meningkat selama 1 abad terakhir. Menurut penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hingga 50% individu berusia lebih dari 60 tahun mengalami divertikular kolon dan 10% sampai 25% mengalami komplikasi seperti divertikulitis. Penyakit divertikular diyakini sebagai penyakit yang menyerang orang tua. Prevalensi penyakit divertikular sebesar 65% pada usia 85 tahun dan diperkirakan sebanyak 5% pada mereka yang berusia 40 tahun atau lebih muda. Prevalensi tertinggi di divertikular terjadi di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Pola makan yang berat, terutama kekurangan rendah serat, menjadi faktor resiko terbesar yang terjadi di negara-negara tersebut. Next. Penyakit divertikular dapat menyerang pada pria maupun wanita. Diperkirakan 90-95% penderita divertikular melibatkan kolon sigmoid. Terdapat penelitian di Kandaga yang melaporkan bahwa laki-laki memiliki tingkat ruang inap untuk penyakit divertikular sebesar 45 per 100.000 pada kelompok usia 40-49 tahun dan 38 per 100.000 pada kelompok usia 80 ke atas. Sedangkan wanita memiliki tingkat penerimaan keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Hipotesis yang mungkin untuk perbedaan jenis kelamin ini akibat adanya efek testosteron dalam mencegah melemahnya dinding usus besar dan efek kehamilan dan persalinan berkontribusi kepada melemahnya dinding usus. Next. Baik, selanjutnya definisi. Diverticular disease ini merupakan suatu penyakit atau gangguan yang terjadi karena telah menuanya otot yang membentuk dinding pada usus besar yang terdapat lapisan yang dilapisi oleh permukaan tipis pada usus besar tersebut. Diverticular disease ini juga terjadi karena infeksi yang terjadi pada divertikula. Divertikula ini merupakan kantung-kantung yang terdapat di sepanjang saluran pencernaan
terutama pada usus besar atau kolon. Next. Diverticular disease adalah penyakit dengan keadaan jinak, akan tetapi jika sampai menimbulkan komplikasi dapat beresiko tinggi. Namun kebanyakan orang yang menderita diverticular disease ini mengalami tanpa merasakan gejala apapun. Peradangan atau suatu proses inflamasi dapat terjadi bila divertikulum ruptur atau pergeseran feses pada divertikulum. Divertikula menjadi meradang dan menyebabkan penyakit atau terjadi bila makanan dan bakteri bertahan di suatu divertikulum yang menghasilkan infeksi dan inflamasi yang dapat membentuk drainase dan akhirnya menimbulkan perforasi atau pembentukan abses yang bisa disebut divertikulitis. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang etiologi tentang divertikular disease. Divertikular disease dapat disebabkan karena di dalam tubuh terdapat rendahnya asupan serat yang biasanya disebabkan oleh faktor makanan. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya divertikular disease. Yang pertama, peningkatan intralumen, yang dimana hal ini menyebabkan penonjolan mukosa yang melewati lapisan dinding otot kolon yang menebal dan memendek. Kemudian yang kedua, kelemahan pada dinding otot kolon yang merupakan penyebab lain dari divertikular dan terdapat pada daerah yang lemah pada dinding di mana arteri akan membawa dan menembus submukosa. Selanjutnya, terdapat faktor tambahan yang dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit divertikular. Menurut Hudson dan kawan-kawan 2004 dalam penelitiannya yaitu aktivitas fisik, di mana penelitian telah melihat efek olahraga pada penyakit divertikular, di mana aktivitas fisik dan risiko berkembangnya penyakit divertikular berhubungan terbalik. Perbedaan ini tetap ada bahkan ketika ada perbedaan dalam asupan serat makanan yang dikendalikan. Yang kedua, merokok, di mana merokok, di mana sebuah penelitian menyebutkan bahwa merokok dapat membuat penderita dengan segala penyakit divertikular lebih rentan komplikasi penyebab divertikular disease. Yang kemudian, yang terakhir, konsumsi kafein, di mana penderita dengan konsumsi asupan kafein juga telah diteliti sebagai faktor yang mungkin berkontribusi dengan perkembangan penyakit divertikular. Next. Kemudian, patofisiologi dari penyakit divertikular bersifat multifaktoral. Namun beberapa faktor termasuk yang dapat menyebabkan divertikular disease yaitu motilitas kolon, genetik, asupan serat, obesitas dan aktivitas fisik, mikrobiome dan peradangan. Teori lain menyebutkan tentang penyebab divertikulasi yaitu lamanya makanan yang berada dan mengendap dan juga terjadi penekanan divertikula yang akan menyebabkan komplikasi seperti yang pertama, peritonitis, merupakan peradangan lapisan tipis yang berada di dinding bagian dalam perut atau peritorium. Yang kedua, abses, yang merupakan penumpukan nanah yang terjadi pada suatu sistem daerah tubuh. Yang ketiga, obstruksi, merupakan penyumbatan yang terjadi pada usus. Penyumbatan ini dapat menyebabkan peredaran makanan atau cairan di dalam saluran pencernaan menjadi terganggu. Yang keempat, iskemia, kondisi di mana berkurangnya aliran darah menuju usus kecil atau usus besar. Yang kelima, perforasi, suatu kondisi medis yang ditandai dengan terbentuknya suatu lubang pada dinding usus halus atau usus besar yang menyebabkan kebocoran isi usus ke dalam rongga abdomen. Next. Baik, selanjutnya untuk manifestasi klinik akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari manifestasi klinisnya.
Diverticular disease merupakan sebuah gangguan yang terjadi pada usus besar yang sebagian besar bersifat asimptomatik atau tidak menimbulkan gejala. Nah, namun jika terjadi infeksi dan sampai menimbulkan divertikular akut, maka akan menimbulkan komplikasi pada penderita dan akan menyebabkan maliase, demam, nyeri, dan nyeri tekan pada fosa iliaka kiri dengan atau tanpa massa yang teraba dan disertai distensi abdomen. Dalam suatu penelitian, pasien dengan riwayat divertikulitis menunjukkan tidak adanya tanda dan gejala atau disebut asimptomatik. Namun, jika terdapat bakteri di dalamnya, akan menyebabkan gejala, dan gejala tersebut dapat berupa sakit perut dan kembung, sembelit, dan juga diare, darah dalam tinja, mual, dan muntah. Dikutip dari Grace dan Boyle 2014. Selanjutnya, saya akan melanjutkan prosedur diagnostik. Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan untuk mendiagnosis diverticular disease, yaitu yang pertama kolonoskopi, yang merupakan tabung fleksibel ramping yang akan dimasukkan ke dalam anus, sehingga dokter dapat melihat seluruh panjang usus besar. Yang kedua, tes darah, yang merupakan pemeriksaan dan mengetahui apakah terdapat tanda-tanda infeksi atau tidak. Yang ketiga, tes feses. Nah, tes feses ini digunakan untuk memeriksa keberadaan darah yang terdapat di feses dan untuk memeriksa tanda-tanda infeksi. Yang keempat, CT scan. Nah, CT scan ini merupakan alat yang umum digunakan dan pemeriksaan dan untuk mendiagnosa divertikular dan juga komplikasinya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu barium enema, merupakan pewarna kontras khusus memerah ke usus melalui anus. Yang keenam, biopsi, USG sigmoidoskopi, yang merupakan sebuah tes untuk memeriksa bagian ujung usus besar yang terdiri dari rektum, kolon, sigmoid, dan anus. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan sebuah alat yang disebut bowel scope dengan bentuk tabung panjang, tipis, namun fleksibel dengan kamera yang terpasang di ujungnya. Nah, kamera ini digunakan untuk mengirimkan gambar untuk memperlihatkan bagaimana keadaan usus ke monitor secara real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini ada pelaksanaan medis, farmakologi, dan non-farmakologi. Untuk yang pertama, yakni farmakologi. Dalam pengobatan divertikular dapat menggunakan antibiotik yang dapat mengendalikan nyeri dan telah menjadi andalan pengobatan untuk pasien dengan divertikulitis tanpa komplikasi. Contohnya apa? Contohnya ini ada mesalazin, yakni obat yang digunakan untuk mengobati saluran pencernaan terutama peradangan kronis yang terjadi pada usus besar. Yang kedua, yakni ada rifaximin, yaitu antibiotik yang digunakan untuk infeksi bakteri usus serta prebiotik. Selanjutnya, farmakologi teman saya. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik non-farmakologi. Aktivitas fisik telah dipelajari pada banyak gangguan pencernaan dan diusulkan untuk mengurangi risiko kanker usus besar dan gangguan pencernaan lainnya. Sebuah penelitian menemukan bahwa aktivitas fisik memang menurunkan risiko divertikular dan perdarahan pada divertikular. Namun hubungan ini hanya dapat terlihat dengan aktivitas yang kuat seperti olahraga yang teratur. Dan pada teknik non-farmakologi lebih ditekankan kepada olahraga yang teratur dan aktivitas fisik yang kuat seperti itu. Next. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Next. Dan selanjutnya di sini ada kami menemukan suatu video yang berkaitan dengan jalannya penyakit divertikular disease. Oh, bisa diputar operator. Diverticular disease, also known as diverticulosis, is the presence of small sac-like outpouchings of the lining of the colon that balloon through the outer wall. These pockets are called diverticuli.
Diverticulosis can be present without noticeable symptoms, but might be associated with constipation or diarrhea. This condition is very common as we age, but still affects young people. More than 65% of those 85 years of age and older have diverticular disease. A person might have one diverticulum or hundreds of diverticuli, which are typically less than 1 centimeter in diameter, but tend to increase in number and size over time. In about 10 to 25% of people, the diverticuli can become inflamed or infected, known as diverticulitis. This leads to distinct symptoms, including diarrhea, cramping, bowel irritability, intense pain, bleeding, bloating, and fever. The pain and tenderness is often felt in the left lower portion of the abdomen. Rarely, serious complications can occur, sometimes requiring urgent surgery. Researchers aren't sure what causes diverticular disease, but it does seem to be more common in those who don't consume enough fiber. One theory is that pressure, such as straining during constipation, builds up inside the colon, causing the intestinal wall to balloon out between muscle bundles, which run both lengthwise and circularly through the colon. To diagnose diverticular disease, a physician will likely consider your symptoms and might use a colonoscopy to observe the shape and function of the colon. During periods of flare-up, the bowel might be too tender to perform these investigations, and the risk of bowel perforation might be too high, so a physician might choose a CT scan or a procedure known as virtual colonoscopy. Blood tests can also help to analyze for levels of inflammation in the body. The best way to avoid diverticular disease and to manage it is to consume a well-balanced diet, ensuring high fiber content and adequate fluid intake. Fiber and fluid help soften stool, allowing it to move more quickly and easily, thereby avoiding excessive pressure against the colon wall. However, treatment is quite different if you are experiencing diverticulitis. A physician will likely recommend an immediate transition to a restricted fiber or liquid-only diet and physical rest, pain medications, and possibly antispasmodics. Although often used, there is growing evidence that antibiotics might not be needed in uncomplicated diverticulitis. In severe cases, you might need to be hospitalized for intravenous feeding so that the bowel may rest for a few days. If episodes become frequent, then surgical removal of the affected area might be necessary. Once a diverticulum forms, it does not go away on its own. Therefore, it is best to try to prevent the disease from developing or progressing further by following a well-balanced, high-fiber diet, drinking adequate fluids, and staying physically active. Many people are able to live symptom-free with diverticular disease by making these lifestyle changes. Medical and surgical treatments are available for those whose disease is persistent. Go to www.badgut.org for more information. I'm Dr. James Gray. On behalf of the Gastrointestinal Society, thanks for watching. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.